Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, dan masih di serial kronologi sejarah tahun 625 Masehi bertepatan dengan tahun 3 hingga 4 Hijriah. Ada 5 peristiwa dari dalam dunia Islam yang terjadi di tahun ini, dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam yang terjadi di tahun ini. Peristiwa yang pertama yang datang dari dunia Islam adalah Ghazwah Uhud, dan peristiwa yang kedua adalah pengusiran Bani Nadir. Peristiwa yang ketiga adalah terjadinya tragedi Bir Umaunah. Peristiwa yang keempat adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan terakhir adalah lahirnya cucu tercinta Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kemudian ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah kegagalan serangan persekutuan Persia dan Afar terhadap Konstantinopel. Peristiwa yang kedua adalah penarikan mundur pasukan Persia di utara Mesopotamia ke arah barat, seberang Sungai Efrat. Dan yang ketiga adalah pengejaran pasukan Persia oleh Heraklius sambil membawa harta rampasan yang melimpah. Dan yang terakhir adalah penobatan Raja Palawa Narasimhawarman I sebagai Raja Dinasti Chalukya. Dan inilah kronologi lengkap sejarah tahun 625 Masehi. Terakhir kita sudah membahas tentang Ghazwah Uhud, sampai Ghazwah Uhud yang kedua ya, sampai pertempuran Hamra'ul Asad, di mana kaum muslimin itu berencana menyusul dan menyongsong pasukan musyrikin Quraisy di tempat yang bernama Hamra'ul Asad, tetapi tidak terjadi pertempuran. Dan hari ini kita akan melanjutkan kisah itu hingga terjadinya tragedi Bir Umaunah. Sebetulnya kalau di buku yang kita pakai, di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawwar Khalil, terjadinya tragedi Bir Umaunah itu lebih dahulu daripada terjadinya pengusiran Bani Nadir. Maka kronologinya menjadi tragedi Bir Umaunah yang kedua. Jadi yang pertama adalah Ghazwah Uhud, yang kedua adalah tragedi Bir Umaunah, dan yang ketiga baru pengusiran Bani Nadir. Maka kita akan mengikuti runutan yang itu ya, karena bulannya itu jelas terjadinya kapan. Sebenarnya ada beberapa peristiwa yang terjadi antara Uhud dengan tragedi Bir Umaunah. Salah satunya yang sudah dijelaskan adalah pertempuran Hamra'ul Asad, dan tentang pertempuran tersebut, latar belakang, kemudian jalannya pertempuran yang tidak sampai terjadi sebetulnya, hingga hasil dari pertempuran tersebut itu sudah dijelaskan. Sekarang sebetulnya masih ada imbas ya dari hasil pertempuran Uhud hingga terjadinya tragedi Bir Umaunah, di mana hasil dari perang Uhud itu kan memunculkan 2 isu besar di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Isu yang pertama adalah kekalahan kaum muslimin, dan mereka sudah menjadi lemah karena kalah di Uhud. Mereka kehilangan banyak pahlawan hebatnya, kemudian keadaannya lemah, dan banyak yang luka gitu. Karena memang Abu Sufyan sengaja menggembar-gemborkan berita itu lewat utusan Bani Qais. Kemudian ada isu yang kedua, isu yang beredar setelah terjadinya Hamra'ul Asad, di mana isu itu mengatakan bahwa Madinah itu masih ada, Madinah masih kuat, kaum muslimin masih hebat. Terbukti Hamra'ul Asad ternyata Abu Sufyan tidak berani untuk datang. Sehingga isu yang beredar adalah kaum muslimin belum terkalahkan. 2 isu yang beredar ini sebetulnya tergantung kepada kabilah mana yang lebih percaya kepada isu yang mana. Dan ada beberapa kejadian yang dipicu. Ada beberapa kejadian yang dipicu oleh isu tersebut.
mereka mempercayai ya ada beberapa kabilah yang berusaha menyerang Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah karena mempercayai isu yang pertama. Mereka meyakini bahwa saat yang tepat untuk menyerang Madinah dan Rasulullah SAW dan menghabiskan kaum muslimin itu adalah setelah terjadinya Ghazwah Uhud, karena kaum muslimin dalam keadaan sangat lemah dan mudah sekali, kalau sudah sangat lemah maka mudah sekali untuk menghancurkan kaum muslimin. Salah satunya adalah yang akan dilakukan oleh Bani Asad. Bani Asad ini adalah suatu bangsa Arab yang bertempat tinggal di suatu daerah yang agak luas. Letaknya di antara tanah Hijaz dan sungai Furat di Irak. Mereka dipimpin oleh Tulaihah binti Khuwailid dan Salamah binti Khuwailid. Ini Khuwailid yang tentu saja berbeda dengan ayah dari istri Rasulullah, yaitu Khadijah ya. Ini beda suku juga, posisinya juga jauh dari Madinah. Mereka meyakini bahwa isu pertama lah yang benar. Rasulullah dalam keadaan terpuruk, kaum muslimin dalam keadaan lemah, maka saat ini adalah saat yang tepat untuk menyerang dan menghancurkan kaum muslimin. Sehingga Tulaihah dan Salamah bin Khuwailid merayu atau mengkampanyekan penyerangan kepada Madinah dan disetujui oleh masyarakat mereka. Rakyat mereka menyetujui penyerangan itu dan bahkan sudah mengkampanyekan, sudah mengabarkan bahwa mereka memang akan menyerang kaum muslimin di Madinah. Untuk mengantisipasi berita itu, Rasulullah SAW mengirimkan Abu Salamah dengan 150 orang prajurit, dan di antara para prajurit ini terdapat prajurit-prajurit yang hebat dan terkenal di kalangan kaum muslimin. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kemudian Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Dua nama ini nama yang sangat sering disebutkan dalam sejarah Islam. Kemudian ada juga satu lagi yang tidak kalah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah seorang sahabat yang menjadi salah satu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, menjadi salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah dua berarti. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah ini sahabat yang giginya tanggal karena mengambil pecahan besi ya dari pipi Rasulullah SAW di perang Uhud. Dan ini adalah Ubaidah bin Jarrah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Salamah dan pasukan tersebut dengan dua pesan. Yang pertama adalah hendaklah pasukan ini berjalan hanya pada malam hari, dan pada siang harinya bersembunyi. Malamnya berjalan, melakukan perjalanan menuju Bani Asad, dan malamnya melakukan perjalanan, dan paginya melakukan istirahat dan bersembunyi di lereng-lereng gunung. Kemudian yang kedua, memakai jalan yang tidak biasa dipakai oleh orang lain, dilalui orang yang biasa memakai jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang lain menuju ke perkampungan Bani Asad. Sementara di kabilah Bani Asad sendiri mereka sudah prepare ya, mereka melakukan persiapan, mengumpulkan pasukan, kemudian melakukan persiapan untuk penyerangan baik dari senjata, bekal maupun kendaraan mereka. Ghazwah Uhud terjadi pada tanggal 14 Syawal tahun ke-3 Hijriah. Berarti pertengahan Syawal ya, tahun ketiganya. Kemudian Hamra'ul Asad itu hanya selang hari setelah itu. Dari Syawal ini ada kejadian lagi di bulan Muharram. Berarti hanya berselang sekitar 3 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan ini terjadi di bulan Muharram. Berarti hanya selang 3 bulan saja dari Ghazwah Uhud. Orang yang diserahi sebagai penunjuk jalan adalah Walid Zubair At-Ta'i
Naba'i. Dan pasukan ini berangkat di awal bulan Muharram tahun keempat Hijriah, bertolak ya dari Madinah, kemudian menuju ke dusun Qattan. Ini adalah nama suatu sungai di daerah Najd. Dan dari dusun ini mereka berjalan sebagaimana dipesan oleh Nabi SAW melalui tempat-tempat yang tidak biasa dilalui oleh orang lain, dan hanya berjalan di malam hari, sementara siang hari mereka justru diharuskan untuk bersembunyi. Ini maksud dan tujuannya tiada lain untuk menyembunyikan berita penyerangan kaum muslimin dari Bani Asad. Bukan hanya dari Bani Asad sebetulnya, tapi dari seluruh kabilah, seluruh orang-orang Arab yang ada di Jazirah Arab. Karena kalau kelihatan saja sama satu orang, baik dia dari Bani Asad atau bukan, maka pasti beritanya itu akan nyampe ke Bani Asad. Meskipun orang yang melihat pergerakan mereka bukan dari Bani Asad, tapi pasti akan sampai berita itu kepada Bani Asad dengan berita yang dari mulut ke mulut lah ya, akan sampai berita itu ke Bani Asad, sehingga mereka mengusahakan dengan serius, dengan sangat maksimal agar perjalanan mereka itu tidak ditemukan oleh siapapun. Dan itu memang terjadi, alhamdulillah memang terjadi, dan mereka sampai di sisi-sisi pengepungan Bani Asad, di sisi-sisi perkampungan Bani Asad itu hanya sampai dalam beberapa hari saja. Dan tentu saja karena kedatangan pasukan ini tidak mereka ketahui ya, tiba-tiba saja muncul di sekitar mereka, sehingga Bani Asad ini yang sebetulnya masih melakukan persiapan untuk menyerang kaum muslimin di Madinah itu sudah terkejut, dan mereka sama sekali tidak menyangka. Mereka memang bersiap berperang, tapi tidak menyangka bahwa penyerangan itu datang lebih dahulu dari Madinah tanpa mereka duga sama sekali. Bahkan persiapan perang mereka itu belum selesai. Ini tiba-tiba ada orang Madinah, ada pasukan Madinah yang jumlahnya hanya sebetulnya ya, ini sedikit sebetulnya, 150 orang. Tidak sampai satu RT ya. Ini mengepung perkampungan Bani Asad. Hanya saja memang orang-orang yang mengepung ini orang-orang hebat. Dipimpin oleh Abu Salamah, dan di dalamnya adalah orang-orang hebat yang memang ahli dalam pertempuran, sehingga mereka belum melawan pun sudah panik, sudah kalang kabut, sudah tercerai-berai, sehingga mereka karena ketakutan mereka melarikan diri dengan apa yang dibawa di badan mereka. Mereka meninggalkan semuanya, mereka meninggalkan rumah mereka meninggalkan harta mereka di perkampungan, mereka juga meninggalkan bahkan makanan pun hanya yang dibawa saja yang bisa dibawa. Jadi mereka benar-benar melarikan diri, menyelamatkan diri, jangan sampai nyawa mereka dihabisi. Dan karena itulah Abu Salamah mengetahui mereka memang melarikan diri, membagi kelompok yang 150 orang itu menjadi dua bagian. Entah pembagiannya tidak disebutkan di sini ya jumlahnya, apakah 75 atau 150 atau bagaimana tidak disebutkan, hanya dibagi dua saja. Satu pasukan itu menduduki lokasi tersebut, menduduki lokasi perkampungan Bani Asad, dan satu pasukan lagi mengejar orang-orang yang lari, orang-orang Bani Asad yang lari. Dan singkat kata ya seperti itulah hasilnya ya, kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Salamah ini mendapatkan kemenangan yang gemilang tanpa jatuhnya korban jiwa. Tetapi tentu saja karena ini bentuknya penyerangan, maka terjadi perampasan perang, sehingga kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang cukup banyak, yang sangat banyak. Dan ghanimah ini bukan hanya untuk mereka, tetapi dibawa ke Madinah. Perkampungannya juga tidak dirusak, dan mereka membawa yang bisa dibawa saja. Kemudian dibawa ke Madinah kuda perang, unta, ternak, dan sebagainya ya, harta pada zaman itulah ya, dibawa ke Madinah untuk dibagikan secara hukum Islam sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Dan setelah itu pun
Para pasukan yang 150 ini mendapat bagian yang masing-masing cukup banyak. Tiap orang mendapat bagian 7 ekor unta dan beberapa ekor kambing. Dan 1 ekor unta ini kan sama dengan kendaraan ya, zaman sekarang ya. Ini mereka masing-masing mendapatkan 7 dan kambing beberapa ekor. Dan sampainya, kalau tadi berangkatnya itu beberapa hari saja, karena sekarang membawa harta rampasan, maka mereka membutuhkan waktu sekitar 10 hari menuju kembali ke Madinah. Selain Bani Asad, ada juga seorang yang bernama Khalid bin Sufyan Nabaih al-Huzali. Dia juga salah satu kabilah, pemimpin kabilah yang termakan dengan isu yang pertama ya, bahwa kaum muslimin kalah, lalu keadaan Madinah sekarang sedang terpuruk, Rasulullah juga terluka. Dia memutuskan untuk menyerang Madinah, tetapi dia baru berniat saja, tapi berniat dengan serius gitu, mempersiapkan, memang berniat untuk menyerang Madinah. Dan ini dari kabilah Urnah. Urnah ini adalah sebuah lembah di dekat Arafah, Mekah. Jadi posisinya tidak terlalu jauh ya, masih sekitaran Mekah, Madinah. Khalid bin Sufyan ini mengumpulkan orang-orang untuk menyusun dan memerangi Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW begitu mendengar berita itu, beliau langsung memanggil Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Abdullah bin Unais ini seorang sahabat yang gagah perkasa dan sangat-sangat berani, dengan tubuh yang tinggi besar ya. Beliau disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Jadi, pergilah kamu ke kabilah Urnah dan carilah berita, benar atau tidak berita itu. Dan jika benar Khalid bin Sufyan Nabaih al-Huzali ini betul dengan gosip yang beredar bahwa dia akan menghilangkan nyawa Rasulullah SAW, maka Rasulullah meminta Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk langsung menghilangkan nyawanya Khalid bin Sufyan terlebih dahulu, sebelum dia melakukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Berangkatlah kamu kepada Khalid bin Sufyan dan selidikilah berita-berita bahwa ia akan mengerahkan orang-orang untuk menyerang Madinah." Tetapi Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini tidak tahu yang mana yang dimaksud oleh Rasulullah itu, orangnya seperti apa, belum kenal juga, dia belum pernah lihat orangnya. Maka Abdullah bin Unais ini meminta kepada Rasulullah untuk dijelaskan, diberi kepada dia penjelasan orang itu seperti apa. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Jika kamu bertemu dengan Khalid bin Sufyan, seakan-akan kamu berjumpa dengan setan. Sebagai tanda untuk kamu ketahui, ia adalah orang yang berambut panjang berdiri." Maksudnya jabrik. Dan kamu pasti takut kepadanya. Kemudian setelah kamu mendengar kebenaran berita-berita yang begini dan begitu darinya, maka hendaklah kamu menghilangkan nyawanya. Lalu Abdullah bin Unais memohon kepada Nabi SAW untuk dibolehkan menipu daya musuh Islam. Maka Rasulullah SAW membolehkannya. Jadi Abdullah bin Unais ini berbeda kepada Bani Asad ya, yang memang infonya sudah jelas dan sudah melakukan persiapan. Bani Asad itu sudah mengumpulkan orang-orang, melakukan persiapan dan akan melakukan penyerangan kepada muslimin di Madinah. Maka diutuslah 150 orang. Sedangkan terhadap Bani Urnas ini kan niatnya bukan niatnya adalah menghilangkan nyawa Rasulullah SAW, bukan menyerang besar-besaran sebagaimana yang ingin dilakukan oleh Bani Asad. Maka tindakannya pun berbeda. Rasulullah hanya mengutus Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu saja untuk menghilangkan nyawa satu orang. Jadi bukan untuk menyerang daerah, tapi hanya menghilangkan nyawa satu orang, pimpinan mereka yaitu Khalid bin Sufyan. Dan tentu saja karena satu orang tidak mungkin juga melakukan hal-hal yang besar, pasti harus rahasia ya.
Sehingga Abdullah bin Unais ini meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan tipu daya. Boleh tidak saya menipu-nipu dia? Boleh tidak saya melakukan taktik untuk melakukan rencana ini? Karena ini adalah dalam pertempuran, maka Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk melakukannya. Maka itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Unais. Ia datang ke daerah tersebut. Tidak disebutkan berapa lama Abdullah bin Unais ini sampai di Bani Urnah. Tidak disebutkan waktunya, tetapi ketika begitu sampai di lokasi di perkampungan Bani Urnah, Abdullah bin Unais ini mencari orang yang memang mirip dengan yang disebutkan oleh Rasulullah ciri-cirinya. Dan beliau memang mendapatkan orang tersebut. Orang tersebut itu ada dua pendapat ya. Ada yang satu dia sedang dikeliling oleh istri-istrinya dan di rumahnya atau di mana gitu, tetapi sedang berdiam saja. Ada satu lagi yang mengatakan bahwa Abdullah bin Unais menemukan dia sedang berjalan-jalan juga bersama istri-istrinya gitu. Abdullah bin Unais mendekati ke Khalid bin Sufyan hingga Khalid bin Sufyan itu bertanya kepadanya, "Kamu siapa? Kenapa mendekat gitu ya, kayak yang mau ada urusan gitu?" Dia mengatakan bahwa saya seorang bangsa Arab. Ditanya lagi sama Khalidnya, dari tanah Arab yang mana? Dia mengatakan, Abdullah bin Unais mengatakan dari Khuza'ah. Mau apa? Kenapa mendekat ke sini? Kenapa mau bertemu dengan saya? Ada apa? Katanya. Lalu Abdullah bin Unais mengatakan rencana yang akan dilakukan oleh Khalid bin Sufyan. Apakah betul kamu akan berencana menyerang Rasulullah SAW dan melakukan eksekusi kepada dia gitu ya, kepada Muhammad, dia bilangnya begitu, kepada Muhammad di Madinah? Lalu Khalid menjawab, betul, saya mau. Ya, betul begitu. Memang aku hendak menghilangkan nyawa Muhammad dan jika mungkin aku akan membinasakan segenap pengikutnya dan kota kediamannya itu. Lalu Abdullah berkata lagi, nah kalau begitu, itu yang mau saya bicarakan. Saya mau ngobrol dengan kamu soal itu. Saya juga punya tujuan yang sama, kata Abdullah bin Unais. Saya punya tujuan yang sama, saya juga ingin melakukan yang mau kamu lakukan itu. Sepertinya kita harus berunding, kita cari caranya biar tujuan itu bisa kita capai lekas-lekas. Itu kata Abdullah bin Unais. Dan karena pembicaraan ini sangat penting, lebih bagus kalau kita berjalan berdua saja sambil membicarakannya supaya tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan kita. Dan tanpa rasa curiga sedikit pun dari Khalid bin Sufyan, dia menuruti kemauan Abdullah bin Unais, pemuda hebat kita ini ya. Dibawalah oleh Abdullah bin Unais kayak jalan-jalan gitulah ke pasar gitu ya, sambil jalan membicarakan tentang taktik bagaimana nih caranya nih, apakah rombongan, apakah diam-diam, dan bagaimana gitu. Dan pembicaraan mereka itu seru, serius dan seru ya, membuat Khalid bin Sufyan itu sangat interest itu, sangat tertarik dan sangat bersemangat. Sehingga tanpa disadari dia sudah melangkah jauh dari lokasi tersebut dan oleh Abdullah bin Unais itu diarahkan ke tempat yang sepi. Sehingga di tempat yang sepi itulah Abdullah bin Unais tanpa banyak berkata-kata, tanpa banyak menjelaskan, dia jelaskan sebenarnya saya sudah menipu kamu, saya ini adalah sahabat Muhammad, tidak ya, tapi langsung mengeksekusi Khalid bin Sufyan dengan pedangnya. Sehingga dalam waktu saat itu juga Khalid bin Sufyan menemui ajalnya. Dan setelah itu tidak dilakukan sebagaimana orang-orang Quraisy yang merusak jasad, tidak seperti itu. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu lekas setelah diyakini bahwa Khalid bin Sufyan itu kehilangan nyawanya, ia bergegas pergi kabur keluar dari perkampungan Urnas tersebut. Dan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini membawa bukti berupa kepala dari
Khalid bin Sufyan. Dan ini pada zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin ngeri ya. Kok bisa sebenarnya, kalau zaman dulu ini biasa. Zaman dulu ini hal yang seperti ini mungkin kita juga sering ya nonton di di film-film kolosal, bahwa membuktikan bahwa orang tersebut memang sudah kehilangan nyawanya, itu diambil kepalanya dan diserahkan gitu ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Unais. Ini bukti bahwa saya telah menghilangkan nyawa orang tersebut dan misi selesai gitu. Misi selesai dengan sukses. Tetapi tentu saja rakyatnya, masyarakatnya, kabilah Urnah ini tentu saja tahu belakangan lah ya, setelah mereka mencari-cari di mana pemimpin mereka, ternyata diketahui bahwa pemimpin mereka ternyata sudah wafat, sudah kehilangan nyawanya. Maka mereka mengetahui lah apa yang terjadi, sehingga menimbulkan dendam di hati masyarakatnya, dan akhirnya mengakibatkan peristiwa yang sangat mengerikan bagi kaum muslimin dan menyedihkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat berikutnya, di peristiwa berikutnya. Karena selalu ya berkaitan, peristiwa Uhud itu berkaitan dari Badar, Badar itu berkaitan dari hijrah, seperti itu terus. Ada kaitannya, dan ada penyebabnya. Sebagaimana yang sunatullah, tidak ada satu peristiwa yang terjadi tanpa ada latar belakang di baliknya. Demikianlah teman pecinta sejarah, akhir dari video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.